Selamat pagi, bertemu lagi dengan saya di kuliah Teknopreneur. Eh, Dan kalau di pertemuan-pertemuan sebelumnya kemarin lebih banyak mengenalkan tentang konsep dasar Teknopreneur. Kali ini saya akan ajak kalian untuk memahami lebih dalam Teknopreneur dengan metode design thinking. Jadi design thinking adalah salah satu metode yang digunakan banyak orang untuk memahami konsep dasar teknopreneur atau bisnis di bidang teknologi. Nah, tentang design thinking, ya, tentang design thinking saya ambil dari materi dari satu workshop design thinking adalah metode menyelesaikan masalah dengan pendekatan yang berpusat pada pengguna. Jadi design thinking ini kalau dari secara secara kata kita coba terjemahkan, desain itu selama ini yang kita kenal desain adalah sesuatu yang dibuat berdasarkan ide si desainer atau ide yang membuat, gitu ya. Dan itu lebih ke tampilan, lebih ke sesuatu yang bisa kita lihat dengan enak. Nah, sekarang pada design thinking, pengertian desain itu menjadi berbeda. Desain adalah sebuah metode untuk menyelesaikan masalah dengan pendekatan yang berpusat pada pengguna atau konsumen. Ya. Nah, kenapa desain thinking digunakan? Yang pertama itu untuk mengurangi resiko sebelum meluncurkan ide baru, ya. Jadi desain thinking digunakan itu, ya, kenapa desain thinking digunakan itu yang pertama untuk mengurangi resiko sebelum meluncurkan ide baru. Ide baru, jadi desain teknologi itu kan maksud saya perkembangan teknologi itu kan sangat cepat. Perkembangan teknologi sangat cepat. Jadi yang baru belum jadi lama, tahu-tahu sudah muncul yang baru lagi. Itu karena perkembangannya sangat cepat. Nah, ini perkembangan teknologi cepat itu tentu saja diawali dengan desain. Desain teknologi tersebut, gitu ya. Nah, kenapa desain thinking digunakan? Itu untuk mengurangi resiko sebelum meluncurkan desain baru. Jadi mestinya sebelum membuat desain yang baru, mestinya desain yang lama itu dikaji ulang dulu, ya. Kelemahannya, kelebihannya dan sebagainya, maka kemudian muncullah desain yang baru. Kemudian yang kedua, design thinking digunakan itu untuk mempercepat proses pembelajaran. Yang ketiga, menghasilkan solusi yang inovatif, bukan cuma incremental, ya. Kemudian ya. Jadi sekali lagi design thinking itu digunakan yang pertama itu untuk mengurangi resiko sebelum meluncurkan ide baru. Kemudian yang kedua, mempercepat proses pembelajaran.
Yang ketiga, menghasilkan solusi yang inovatif. Ya, menghasilkan solusi yang inovatif. Oke, ini gambaran tentang gambaran tentang design thinking itu, fungsi design thinking gitu ya. Jadi kalau bicara tentang pemasaran daring atau pemasaran online dan iklan digital, itu seringkali adalah membuat orang jadi ingin sesuatu. Nah, tetapi mendesain produk dan jasa itu adalah membuat sesuatu yang orang ingin. Ini bedanya antara desain yang dibuat dengan menggunakan design thinking dan desain yang dibuat dengan tidak menggunakan design thinking. Jadi buatlah sesuatu yang orang inginkan, bukan membuat orang jadi ingin sesuatu. Ini bedanya ya. Oke, lalu, nah ini prosesnya. Proses membuat sesuatu yang orang inginkan adalah seperti ini. Yang pertama, berempati, kemudian definisikan empati itu, lalu dieksplorasi menjadi sebuah ide, lalu kemudian ide itu diwujudkan atau diwujudkan, direalisasikan menjadi prototipe, dan kemudian prototipe itu diuji lalu diterapkan. Oke, saya lanjutkan. Jadi ya ini oke, jadi design thinking itu memiliki 5 pilar ya, atau 5 proses, atau 5 tahap. Yang 5 tahap itu terdiri dari tahap empathize, atau kalau dalam bahasa kita itu empati atau berempati. Kemudian tahap yang kedua adalah define, tahap yang ketiga adalah ideate, tahap yang keempat adalah prototype, dan tahap yang terakhir adalah testing. Ini sama dengan tadi, sama persis dengan tadi. Oke. Ya. Jadi setiap tahap ini, kelima tahap ini saling berhubungan dan berurutan. Kalaupun demikian, sangat mungkin juga tahap ini meloncat. Ya, tahap ini meloncat. Nah, di kuliah Teknopreneur ini nanti akan saya jelaskan satu persatu setiap tahapnya sampai ke tahap testing. Nah, di kuliah kali ini saya akan coba sampaikan apa itu empathize. Jadi empathize itu adalah proses berempati. Empathize adalah proses berempati kepada orang lain. Jadi design thinking tidak dapat dimulai tanpa pemahaman yang mendalam terhadap orang yang akan menggunakan desain kita. Untuk mendapatkan pemahaman ini, maka penting bagi seorang desainer melihat dari sudut pandang calon pengguna. Jadi membuat
sesuatu yang diinginkan orang lain itu adalah design thinking, ya, yang tidak dapat dimulai tanpa pemahaman yang mendalam terhadap orang yang akan menggunakan desain kita atau pengguna atau orang lainnya. Maka dengan demikian kita dapat memahami kebutuhan, keinginan, pikiran, perasaan, dan motivasi orang lain. Nah, proses untuk memahami kebutuhan calon pengguna inilah yang dikenal dengan nama proses berempati atau empathize. Nah, proses empati atau empathize itu diawali dengan beginner's mindset. Artinya kita perlu mengosongkan pikiran, maka dengan demikian dapat melihat kebutuhan calon pengguna secara jernih. Jadi pada awal ketika kita mencoba memahami pikiran orang lain, itu awalnya kita harus mengosongkan pikiran kita tanpa menduga-duga sama sekali. Kemudian kita masuk ke orang lain, berbicara, bergaul dengan mereka sampai memahami pikiran-pikiran mereka, memahami masalah-masalah mereka. Nah, proses berempati seperti itu. Proses berempati itu mirip kita melihat orang lain lewat kaca jendela. Jadi bukan melihat orang lain lewat cermin. Ini beda. Kalau melihat cermin itu kan sebetulnya melihat diri kita sendiri. Nah, kalau melihat orang lain itu adalah melihat orang lain lewat kaca jendela. Kira-kira perumpamaannya seperti itu. Nah, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Cara yang bisa kita lakukan ketika mencoba memahami orang lain, yaitu dengan melakukan pengamatan atau observasi. Melakukan pengamatan atau observasi. Nah, pada observasi tersebut itu kita bisa menggunakan 3 kata tanya, yaitu apa, bagaimana, dan mengapa. Apa yang sedang dikerjakan orang lain, kita coba amati, lalu bagaimana orang lain itu melakukan, dan mengapa orang itu melakukan. Ya. Nah, lalu kemudian pada tahap terakhir, pada tahap mengapa, kita mencoba menerka alasan dibalik perilaku mereka, mencoba mengungkap motivasi dan emosi dibalik perilaku mereka. Hasil dari proses ini tentu saja boleh di cross check ke pihak calon pengguna sehingga lebih valid. Nah, selain observasi itu kita juga sebetulnya bisa menggunakan alam pikiran kita untuk mencoba memahami orang lain. Katakanlah satu kasus, misalnya kita mencoba memahami situasi dan kondisi ketika orang lain mengalami masalah di perjalanan. Contoh misalnya ban bocor, jadi ada orang perjalanan dia sedang dalam perjalanan jauh, di tengah jalan, pinggir kanan kiri sawah,
malam hari tanpa penerangan, orang ini dalam perjalanan tiba-tiba bannya bocor. Apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, itu bisa kita bayangkan, bisa kita bayangkan, bisa kita coba pikirkan juga, bisa kita coba rasakan juga apa yang dirasakan. Lalu sampai nanti kita pikirkan solusinya. Kalau ada banyak orang yang mengalami kejadian sama, maka butuh solusi apa? Nah, itu bisa kita pikirkan tanpa harus mengamati langsung. Cukup hanya kita main-mainkan di pikiran kita. Atau misalnya kita juga bisa observasi lewat televisi misalnya, dengan melihat berita-berita, itu juga bisa kita lakukan untuk memunculkan empati. Jadi pada prinsipnya tahap empathize pada design thinking itu adalah mencoba memahami persoalan orang lain pada umumnya yang fenomenal atau yang sering dialami banyak orang, lalu kita analisa apa yang menyebabkan munculnya persoalan itu, lalu kemudian kita pikirkan solusinya. Nah, dari situ muncullah desain, muncullah ide baru yang berkaitan dengan teknologi, lalu dibuatlah desain. Jadi desain yang dibuat itu dibuat untuk menyelesaikan masalah dari banyak orang, yang dialami oleh banyak orang. Itu kuliah hari ini saya kira cukup. Untuk selanjutnya kita bisa dialog lewat WA Group kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan atau ada usulan. Terima kasih, selamat pagi.